Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Brilian Nururido, Rizka Oktaviani, dan Saddam Hussein dari kelas R3D Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekologi mata kuliah biologi umum. Apa sih itu ekologi? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu ekologi? Jika belum mengetahui, mari kita belajar bersama-sama mengenai ekologi. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian ekologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, berarti rumah atau tempat hidup. Dari oikos muncul kata ekonomi yang boleh diartikan penggela finansial tempat hidup dan ekologi pengelola lingkungan tempat hidup. Ekologi ada pengertian secara luasnya loh, yang artinya ilmu yang membicarakan tentang spektrum hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan serta antara kelompok-kelompok organisme. Yang selanjutnya adalah ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah ilmu interdisipliner untuk mengukur dan menilai perubahan dan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem sedemikian rupa, sehingga manusia dapat mengelola ekosistem tersebut demi kehidupan, survivalnya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip dasar ilmu lingkungan. Manusia pada hakikatnya adalah bagian dari lingkungan alam atau ekosistem di mana ia hidup. Apabila kita ingin menanggulangi permasalahan lingkungan, maka kita perlu terlebih dahulu memahami sistem lingkungan di mana kita berada. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu A. Faktor abiotik antara lain atmosfer, yaitu suhu, air, kelembapan, cahaya. Hidrosfer itu air, dan litosfer itu tanah dan bebatuan. B. Faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Para ahli ekologi mempelajari hal berikut, yaitu A. Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya, dan faktor-faktor yang menyebabkannya. B. Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda, dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang C, terjadi hubungan antar spesies, yaitu interaksi antara spesies, makhluk hidup, dan hubungan antara hidup dengan lingkungannya. Istilah dalam studi ekologi: individu, yaitu satuan makhluk hidup dari satu jenis tertentu. Populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dari satu jenis atau spesies tertentu. Komunitas, sekelompok makhluk hidup yang terdiri atas berbagai populasi yang saling berinteraksi sesamanya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ekosistem, atau kondisi hubungan, interaksi atau timbal balik, atau interadopsi atau saling ketergantungan, baik di dalam lingkungan biotik atau komunitas. Selanjutnya contoh ekosistem. Yang di sini terlihat ada cahaya. Cahaya itu maksudnya dari matahari, udara sebagai ekosistem juga. Contoh ekosistem. Di sini juga ada konsumen, produsen, pengurai, dan air. Nah, salah satu ini kalau jika tidak ada, maka populasi itu maka tidak dikatakan ekosistem. Ekosistem itu harus mempunyai kelengkapan seperti itu. Kalau tidak ada salah satu, berarti bukan ekosistem dinamakannya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan itu maksudnya dia tumbuhan itu ada tumbuh sini. Yang pertama itu tumbuhan itu sebagai produsen. Iya, produsen. Dia menghasilkan
buah-buahan tanaman, lalu dimakan oleh, sebagai contoh, serangga herbivora. Di sini ada jangkrik. Nah, dimakan oleh jangkrik. Lalu jangkrik ini dimakan oleh burung pemakan serangga ataupun laba-laba. Nah, laba-laba dimakan oleh burung serangga. Nah, burung pemakan serangga ini dimakan oleh rubah atau serigala. Nah, jadi serangga herbivora ini dia sebagai konsumen pertama, laba-laba konsumen kedua, burung pemakan serangga konsumen yang ketiga, yang kalau rubah ini sebagai konsumen yang keempat. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi terdapat interaksi dan ketergantungan antara semua makhluk hidup dan unsur tak hidup dalam suatu lingkungan yang terjadi terus-menerus dan berulang sehingga menjadikannya sebuah siklus rantai makanan. Nah, siklus ini terjadi di habitatnya masing-masing makhluk hidup, misalnya di laut, sungai, hutan, danau, dan sebagainya, yang membentuk sebuah ekosistem yang lebih besar dengan jenis makhluk hidup yang lebih beragam. Tidak bisa untuk menghilangkan salah satu dari komponen tersebut karena akan berdampak keseimbangan ekosistem. Nah, maksudnya itu, jika nanti kalau salah satu dari ekosistem itu tidak, komponen-komponennya tidak ada, maka populasinya itu akan punah. Populasinya akan punah dan tidak ada ekosistem, jadinya pergantian antara makan ini jadinya. Jadi misalkan sebagai contoh tadi serangga kayak jangkrik makan tumbuhan. Jika jangkrik tidak ada, nah si burung ini mau makan apa? Tidak ada, maka selanjutnya itu akan mati gitu. Kayak contohnya kayak burungnya akan mati karena tidak ada makanannya. Nah, si rubah ini kehabisan makanan karena burungnya pada udah nggak ada yang berkembang biak. Oke, baik teman-teman, saya mewakilkan dari rekan saya, rekan presentasi, mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk mendengarkan, melihat video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.